Selamat datang kembali di channel saya Crypto.com, dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai airdrop dari Startnet. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke langkah-langkah ataupun step by step mengikuti airdropnya, mari saya perkenalkan sedikit mengenai apa itu Startnet. Jadi Startnet merupakan protokol layer 2 Ethereum untuk validitas rollup terdesentralisasi yang juga sering disebut sebagai CK Rollup sebagai solusi peningkatan skalabilitas blockchain Ethereum, dan banyak yang mengantisipasi airdropnya yang sejalan dengan airdrop layer 2 sebelumnya, seperti yang pernah kita tahu, yaitu Optimism ataupun Arbitrum. Kita cek mengenai Startnet Founding Rounds. Di sini Startnet memiliki max supply sekitar 10 miliar token, dibuat pada tahun 2018. Kemudian financing amount-nya sekitar 225 juta dolar untuk valuasi sekitar 8 miliar dolar. Untuk di sini teman-teman bisa melihat investor sendiri. Di situ ada Alameda Research, kemudian Founder Funds, Wingxi, dan banyak lagi di sini ya. Nah, untuk Startnet investor lainnya, teman-teman bisa melihat ada Sequoia Capital, kemudian Greenox Capital, Tiger Global, dan ada Three Arrow juga di sini. Dengan banyaknya pendapatan rise funding yang mereka terima, maka saya rasa teman-teman wajib mengikuti airdrop dari Startnet ini. Nah, langsung saja kita ke step-step cara mengikuti airdropnya. Dari sini saya sudah membuat langkah-langkahnya. Nah, kita ikuti step by step-nya. Nah, di sini ada follow Twitter dan Discord mereka. Dan saya lanjut saja ya tentang follow Twitter dan Discord mereka. Untuk teman-teman pastinya sudah paham bagaimana cara mengikuti Twitter ataupun Discord. Kemudian kita lanjut ke bagian wallet. Nah, di sini saya mempersiapkan wallet MetaMask dan Bravos Wallet. Mungkin teman-teman melihat di beberapa YouTuber ataupun di beberapa video lainnya, mereka menggunakan Argent X. Namun di sini saya menggunakan Bravos karena sekitar beberapa bulan yang lalu, sekitar 2022 bulan 12, saya mengikuti airdrop dari Startnet ini. Oke, kita lanjut ke bagian 3, yaitu bridge di Startnet, mentransfer ETH dari Ethereum ke Startnet Mainnet. Nah, untuk bridge di sini ada 3 tempat yang bisa kita gunakan untuk nge-bridge Ethereum Mainnet ke jaringan Startnet. Untuk di sini yang pertama itu ada stargate.startnet.io, kemudian ada Orbiter Finance, dan juga ada layerswap.io. Kita akan bahas yang pertama menggunakan Startnet Bridge ke. Untuk stargate.startnet.io di sini milik Startnet sendiri, saya sudah melakukan yang namanya bridge di sini ya teman-teman. Kan tetapi saya di sini hanya memberi tahu cara-caranya saja ya. Yang pertama kita connect Ethereum wallet. Nah, kita gunakan MetaMask. Kita next, kemudian connect. Nah, setelah itu kita menggunakan connect Startnet wallet. Di sini ada dua pilihan ya. Yang pertama ada Bravos, yang kedua ada Argent X, dan saya pilih Bravos. Setelah semuanya terkoneksi, jadi kita tinggal input balance di sini untuk Ethereum Mainnet ya. Jangan lupa klik di bagian sini. Itu Ethereum Mainnet. Nah, karena saya sudah melakukan transaksi di sini, jadi saya tidak melakukan bridging lagi di sini. Kemudian yang kedua ada Orbiter ya. Di Orbiter juga teman-teman pasti sudah paham cara menggunakan bridge dari Orbiter sendiri. Ini kemungkinan sudah banyak yang familiar. Akan tetapi yang ketiga ini saya ingin memperlihatkan cara nge-bridge dari sini. Jadi saya di sini akan menggunakan handphone. Jadi kita saksikan saja videonya. Oke, saya akan deposit langsung dari layerswap menggunakan wallet dari Bravos. Saya akan klik deposit, kemudian saya akan pilih layerswap, kemudian kita buy now. Akan langsung dialihkan ke websitenya. Nah, untuk di sini wallet saya akan langsung terkoneksi ya. Oke, selanjutnya saya akan memilih exchange. Exchange saya akan pilih dari Binance, terserah teman-teman semuanya pilih dari mana, tergantung balance kalian ada di mana ya. Untuk Indodax nggak ada ya. Sini hanya connect dengan beberapa exchange. Saya pilih Binance, kemudian amount di sini ada minimal yaitu 0.0018 sampai dengan maksimal 0.5. Di sini saya akan pilih 0.0105.
Ini adalah jumlah yang ingin saya depositkan. Nah, kemudian kita klik saja swap now dan di sini kita akan menerima sekitar 0.009552 Ethereum. Kita swap now saja. Untuk di sini kita confirm dengan mencentang X ini. Kemudian confirm. Setelah itu kita pilih di bagian network. Terserah teman-teman mau pilih bagian network ini menggunakan jaringan apa. Di sini bisa menggunakan Arbitrum One, Optimism, terus Ethereum Mainnet. Saya memilih BSC karena fee-nya sangat murah ya, sekitar Rp1.000. Kemudian address yang ini kita copy untuk penarikan di Binance. Jadi kita copy saja, kemudian buka Binance, kemudian pilih Ethereum. Terus kemudian penarikan, pilih kirim melalui jaringan kripto. Nah, untuk di sini alamatnya kita paste alamat tadi. Kemudian jaringan yang akan kita gunakan di sini adalah BNB, Smart Chain atau BEP20. Fee-nya Rp1.000. Jadi kita klik saja ini, terus confirm. Kemudian jumlah di sini. Tadi kita menginput data adalah 0.0105. Untuk biaya jaringan 0,00056 ya. Di sini tinggal kita klik penarikan. Terus kemudian konfirmasi. Nah, di sini hanya perlu mendapatkan kode konfirmasi di email. Tinggal refresh email. Jadi videonya saya potong untuk ngambil di email ya, untuk kode konfirmasinya. Jadi di sini tinggal saya paste saja atau paste kode konfirmasinya, kemudian saya akan langsung kirim. Oke, ini sudah dalam proses pengiriman. Ini adalah salah satu cara untuk nge-bridge Ethereum ke jaringan Starknet, zcash Era, ataupun Arbitrum yang jauh lebih murah tentunya menggunakan layer swap. Oke, di sini kita klik saja edit ya, edit transfer. Kita klik centang saja. Nah, di sini akan masuk sekitar 10 menit. Di sini juga bisa transfer layer swap ya. Nah, ini transfer yang saya lakukan. Di sini masih pending withdraw. Kemudian untuk tadi saya transfer ke zcash Era juga sudah selesai yang ini. Memang waktu untuk pengiriman Ethereum ke Starknet memang cukup lama ya. Nah, untuk di sini juga ada tambahan sedikit dari saya untuk di bagian Pro Score di sini. Teman-teman bisa lihat ini ada centang-centang hijau ya. Centang-centang hijau seperti ini. Ini adalah kita sudah melakukan interaksi dengan ekosistem dari Starknet sendiri. Ada beberapa yang belum saya lakukan di sini ya. Kemudian di sini ada aspek, bridge, goal, start seed, kemudian the new, terus jadi swap. Halaman akun NFT juga belum. Ini saya menggunakan Kiwi Browser, itu sangat mudah sekali dalam penggunaannya. Oke, jadi setelah menunggu beberapa saat ya, sekitar 15 menitan, jadi udah komplit. Kemudian kita balik ke wallet. Nah, di sini sudah masuk ya, sekitar $18 sekarang balance-nya. Jadi untuk swap Ethereum Mainnet ke jaringan Starknet menggunakan layar swap itu fee-nya sangat murah. Jika teman-teman sudah pernah melakukan swap pertama kali di website Starknet sendiri, mending kalau perlu dana tambahan untuk mengerjakan ekosistemnya, gunakan layar swap ketimbang kita harus menggunakan Orbiter ataupun di website Starknet sendiri. Nah, di sini sedikit saya informasikan, kalian walaupun di sini memang swapnya sangat murah, tetapi kalian diwajibkan untuk melakukan swap di website Starknet sendiri ya, karena itu sangat berpotensi untuk eligible-nya airdrop ini.
Untuk second bridge yang lain, kalian bisa menggunakan opportunity untuk menambahkan balance saja. Jadi tidak semerta-merta kalian harus nge-bridge di website dari Startnet sendiri, karena itu biayanya sangat mahal. Oke, mungkin cukup ya video tentang layer swap-nya. Kita lanjut ke step yang selanjutnya. Nah, setelah proses ketiga selesai, kita lanjut ke proses 4, yaitu coba pertukaran yang terdesentralisasi teratas di Startnet seperti biasa. Di apps yang paling mudah untuk dicoba adalah bursa terdesentralisasi di Startnet. Saat ini ada 4 bursa utama. Yang pertama ada MySwap, 10K Swap, JD Swap, dan Seed Swap. Nah, untuk di sini kita akan coba satu persatu ya. Saya akan coba di MySwap dulu. Untuk di sini jangan lupa teman-teman mengkonekkan wallet. Saya menggunakan Brapos wallet di sini dan bagian sini adalah Mainnet. Nah, kemudian untuk select token 1, kita pilih di bagian ini adalah ETH. Oke, di sini akan saya coba untuk swap beberapa Ethereum. Kita dapat di sini 1,17 DAI, kemudian kita akan swap. Untuk biayanya sendiri itu sangat murah ya, yaitu sekitar 0,001, jadi kita swap saja. Nah, untuk swapping sendiri konfirmasinya cuma begitu dan kita tinggal menunggu prosesnya selesai. Nah, nanti setelah proses ini selesai kita akan langsung masuk ke bagian pool ya. Nah, jadi saya pause dulu videonya untuk menunggu proses dari swapnya selesai ya. Oke, jadi prosesnya udah selesai ya. Di sini udah ada tulisan swap transaction selesai. Kemudian kita masuk ke pool. Kemudian di sini kita tambahkan liquidity. Jadi kita tambahkan ETH dan DAI tadi. Di sini kita mark saja. Dan ini akan langsung di approve ya, sesuai dengan yang kita punya. Namun di sini saya akan buat di satu saja. Sebenarnya semakin banyak itu semakin bagus ya, tapi saya di sini hanya ingin menunjukkan bagaimana caranya saja. Untuk teman-teman yang punya dana lebih banyak itu lebih bagus ya. Untuk di sini kita add liquidity. Oke, jadi di sini kita tinggal menunggu prosesnya selesai lagi. Di sini kira-kira estimasi adalah 8 menit ya. Jadi saya pause lagi videonya. Oke, transaksi sudah selesai ya. Oke, untuk selanjutnya ini kita close dulu. Untuk selanjutnya kita akan masuk di 10K Swap. Setelah masuk di 10K Swap, jangan lupa teman-teman melakukan connect wallet. Kemudian kita akan melakukan swap lagi di sini. Di sini akan saya pilih USDC. Kemudian akan saya pilih satu di sini. Kemudian akan saya swap. Confirm. Dan biayanya adalah 0,8, hampir $1. Oke, kita sign in saja. Jadi kita tinggal menunggu lagi transaksinya ya, selesai. Ini status masih pending. Kita lihat di sini. Kemudian klik saja. Oke, jadi saya pause lagi videonya menunggu prosesnya selesai karena kita butuh waktu sekitar 8 menitan untuk prosesnya. Oke, untuk prosesnya sudah selesai ya, balance-nya sudah masuk dan di sini walaupun tulisannya pending nggak masalah. Yang terpenting balance-nya sudah ada di sini. Dan kemudian di sini kita pilih pool. Kemudian kita tambahkan new posisi. Kalau mau lihat posisi kita sendiri bisa klik my pools. Ini sudah pernah saya lakukan ya, tapi di sini akan saya tambah saja new posisi. Kemudian di sini akan saya pilih Ethereum, kemudian di sini akan saya pilih USDC.
Amount-nya saya akan pilih satu saja, kemudian deposit, terus confirm and supply. Untuk di sini estimasi gasnya adalah sekitar 1,29 dolar. Jadi kita sign in saja. Jadi kita tinggal menunggu prosesnya selesai ya. Nah, ini bisa di close agar tidak lama. Jadi ini saya biarkan saja seperti ini karena proses ini juga sudah selesai untuk yang tahapan 10K swap. Jadi kita lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu ke bagian jadi swap ya. Kita langsung ke jadi swap saja sembari menunggu 10K swap ini selesai. Nah, setelah di jadi swap, jadi kita langsung saja ke launch app. Itu kita klik saja I understand. Kemudian di sini connect wallet dan pilih Bravos. Kemudian setelah itu kita pilih select token. Kita mau rubah kemana ya? Untuk di sini saya belum punya USDT, jadi saya akan pilih USDT. Nah, untuk lebih mudahnya kita langsung klik saja di sini satu, yaitu 1 USDT. Kemudian kita akan swap di sini. Jadi langsung saja kita confirm swap. Oke, 1,06 dolar ya. Jadi kita sign in saja. Nah, untuk di sini transaction submit, jadi kita tinggal nunggu lagi prosesnya selesai karena di sini juga masih terlihat pending ya. Di sini bisa kita lihat di start scan. Jadi untuk proses swiping dengan menggunakan jaringan dari Starknet ini itu sangat lambat ya kalau menurut saya sih dibandingkan menggunakan Arbitrum, Optimism ataupun si Casing ya yang sama-sama juga layer 2. Jadi nggak masalah, kita ikuti saja rule mereka, yang penting dapat airdropnya. Dan swap ini belum selesai juga ya. Kalau saya dulu di my position juga baru satu. Oke, untuk proses kedua ini akan saya post videonya sampai kedua prosesnya selesai. Oke, untuk kedua proses ini sudah selesai, jadi untuk 10K swap saya close saja ya. Kita lanjut ke dalam jadi swap lagi karena tadi proses swapnya sudah selesai. Jadi kita lanjut ke bagian pool. Dan di sini create pair juga bisa, kemudian add liquidity. Kalau saya di sini saya akan add liquidity dan di sini akan saya pilih token, di sini USDT. Kemudian max balance saja biar nanti langsung dikonvert dengan Ethereum. Kemudian di sini kita supply. Oke, di sini kita tanda tangani saja, biayanya adalah 1,23 dolar. Kita sign in saja. Jadi di sini kita close. Transaksi diterima ya. Ini tapi status masih pending, ini close saja nggak masalah. Untuk di sini saya akan langsung saja ya, dan di sini saya tinggal close saja dan akan lanjut ke bagian seed swap. Oke, untuk di sini kita langsung saya ke bagian go to app. Untuk di sini kita close saja. Nah, di sini kita connect wallet, kemudian di sini centang, dan di sini kita pilih Bravos. Kemudian approve. Nah, untuk di sini teman-teman bisa rubah ini ya, kita rubah DI-nya menjadi token lain, kemudian di bagian ini bisa juga dirubah. Untuk di sini langsung saja berapa yang mau di swap ya. Oke, sekitar 0,17, kemudian akan saya swap. Kemudian di sini akan saya sign in. Nah, tinggal menunggu prosesnya selesai ya. Sini ada 2 pending yang tadi ya, dari jadi swap. Dan sekarang yang masih pending tinggal satu lagi yaitu dari sini ya. Oke, kita tinggal menunggu prosesnya selesai. Oke, prosesnya sudah selesai, kita lanjut ke bagian liquidity, kemudian
Di sini ada dua ya, ada all, terus ada add, terus withdraw. Di sini saya akan pilih all saja. Kemudian saya akan klik di bagian ini. Kemudian di sini akan pilih mungkin sekitar 25% atau 0,1 saja. Terus kemudian kita klik saja add. Kemudian setelah itu kita tanda tangani dan menunggu prosesnya selesai. Dan untuk bagian stake itu nggak ada, kemudian vote juga belum ada, reward juga belum kelihatan. Jadi proses ini saya harap sudah selesai untuk proses yang keempat ini. Jadi dari MySwap sudah, kemudian 10K swap sudah, kemudian jadi swap sudah, dan seed swap sudah. Kita akan langsung masuk dalam langkah yang kelima. Oke, kita masuk ke langkah yang kelima, yaitu nge-mint NFT di Mint Square menggunakan jaringan Startnet. Jadi kita langsung ke websitenya. Untuk di sini pilih bagian Startnet, kemudian connect wallet di sini. Setelah itu kita klik mint. Selanjutnya kita pilih upload foto, terserah foto apa saja yang sudah dipersiapkan. Di sini name your NFT terserah ya. Kalau saya bikin yang ini. Untuk di deskripsi terserah teman-teman klik apa saja terserah ya. Oke, external link nggak usah. Kemudian atribut sendiri saya akan menggunakan dari Pinata Cloud. Untuk di sini saya akan pakai dari API case-nya ini ya. Create new API case, kemudian centang ini, kemudian centang lagi ini. Untuk nickname terserah menggunakan apa ya. Terus create, setelah itu kita akan gunakan create-nya tadi ya. Di sini kita pakai API case. Nah, ini kita close saja. Kemudian kita paste di sini. Setelah itu kita mint. Untuk value juga bisa ditambahkan ya, tapi saya sudah terlanjur jadi nggak apa-apa. Jadi langsung saya akan mint. Di sini biayanya 0,8 US dollar. Jadi kita sign in saja. Oke, untuk status masih dalam proses. Jadi menunggu prosesnya selesai untuk NFT yang ini ya. Jadi saya pause dulu videonya. Oke, untuk proses sudah selesai. Teman-teman bisa cek di profile juga. Ini adalah beberapa yang sudah saya selesaikan. Nanti akan muncul di sini. Mungkin prosesnya yang ini udah selesai untuk pembuatan NFT tadi. Dan tambahan sedikit untuk Pinata, jangan lupa mendaftar juga di sini ya untuk bisa mengakses dari Pinata Cloud. Oke, untuk proses dari yang kelima udah selesai, mint NFT. Kemudian kita lanjut ke bagian tahapan yang keenam. Lanjut ke tahap 6. Di sini adalah layanan identitas dan penamaan untuk Startnet. Mint identitas Anda dan pilih domain. Jadi kita akan langsung ke websitenya. Nah, di sini saya akan pilih Brabus Wallet. Di sini mainnet ya. Kemudian di sini akan kita input nama. Terus enter. Di sini adalah untuk tahunnya ya, dan saya akan pilih 1 tahun saja. Sini untuk price-nya adalah sekitar 0,009, kemudian kita register from layer 2. Nah, untuk gas fee-nya adalah 1 dolaran ya. Max gas fee adalah 2 dolar, tapi di sini kenanya 1,59 gas fee. Jadi kita sign in saja. Masih dalam tahapan proses. Jadi di sini kita akan coba cek ya transaksinya. Dan di sini kita harus menunggu sekitar 20 menit ya untuk prosesnya. Sembari kita menunggu proses ini selesai, kita kerjakan yang selanjutnya ya.
Kita masuk ke proses tambahan. Di sini ada Saily.io. Untuk di sini sama seperti airdrop si casing kemarin. Kita menyelesaikan semua quest yang diminta. Untuk di sini caranya sama seperti biasa. Kita tinggal klik terus kemudian baca misinya. Nah, di sini ada note, if you fail you will able to retry after a week. Kalau gagal kita bisa mengulanginya setelah 1 minggu ya. Di sini what is layer 2? Layer 2 itu adalah stabilization solution ya. Oke. Ya klik begini terus kemudian kita claim reward. Setelah itu kita tinggal menyelesaikan semua misi-misi yang lain ya. Untuk ini sudah selesai, kita lanjut lagi ke misi tambahan berikutnya. Dicek ekosistem dari Starknet sendiri, kita klik linknya. Nah, di sini teman-teman bisa memilih yang mana saja ingin diselesaikan untuk ekosistem dari Starknet ini. Saya ingin mengingatkan untuk teman-teman sedikit bahwa mengikuti sebuah airdrop itu tidak semerta-merta kita akan mendapatkan reward ya. Nah, kita belajar sedikit dari Sui yang tidak berbagi airdrop walaupun kita tidak spend uang di sana, akan tetapi waktu kita cukup banyak untuk menyelesaikan project Sui. Jadi kembali lagi ke diri kita masing-masing, berinvestasilah seberapa banyak kalian berani kehilangan. Jika kalian berani kehilangan 100 US dollar untuk Starknet silahkan, tapi kalau tidak ya jangan gitu ya, jangan memaksakan dan jangan terlalu berharap banyak gitu ya, karena memang tidak semua orang yang mengikuti airdrop itu pasti akan mendapatkan token gratisnya. Kita banyak belajar juga dari Arbitrum, ada banyak kesalahan juga yang dilakukan oleh airdropper sehingga tidak eligible. Pertama, dia menarik semua balance-nya, jadi seharusnya teman-teman tidak boleh menarik semua balance teman-teman ya di sana. Setidaknya menyisakan sekitar 0,05 lah Ethereum di balance, supaya tidak terlihat kalian itu hanya mencari airdrop saja, tapi benar-benar user dari Starknet ataupun user dari airdrop yang kalian ikuti. Nah, kita lanjut melihat dari transaksi. Prosesnya sudah selesai di sini. Kita kembali ke starknet.id. Kemudian di sini kita pilih identity. Nah, setelah itu kita klik crypto.com.start. Nah, di sini ada bagian dari create a subdomain. Jadi dulu untuk Bravos bisa membuat subdomain dengan gratis, namun sekarang sudah tidak bisa. Di sini teman-teman lihat ya, crypto.com.start sudah berubah. Kemudian teman-teman klik di bagian ini. Terus di sini teman-teman lihat di gambar gigi, teman-teman klik. Dan di sini ya, dulu itu ada ya untuk register bravos.start domain. Itu gratis dulunya. Untuk sekarang udah nggak gratis lagi. Jadi kita harus menggunakan website dari apps.starknet.id. Kenapa kita harus membuat seperti ini? Yaitu untuk filtering, mengetahui bahwa ini benar-benar human atau orang asli. Kalau di Indonesia sendiri tahu tentang tuyuler ya. Di airdrop itu banyak yang nuyulin airdrop. Nah, di sini kita langsung saja create subdomain. Di sini klik saja, terserah teman-teman mau pakai subdomainnya apa. Kalau saya sendiri akan membuat di sini C-nya chill ya. Terus kemudian kita create subdomain. Untuk di sini gas fee-nya murah ya, 0,08. Kemudian kita klik sign in. Menunggu prosesnya selesai di sini. Oke, jadi udah selesai ya di sini. Kemudian kita balik lagi ke websitenya, kemudian klik identity dan hasilnya udah jadi ya di sini crypto.com. Nah, di sini udah selesai. Oke, jadi tahapan ke-6 untuk identitas dan penamaan sudah selesai. Dan juga tambahan tadi juga sudah saya jelaskan. Mungkin ada tambahan-tambahan ke depannya, teman-teman bisa mencari di video-video YouTube yang lain. Untuk Starknet sendiri ya teman-teman, saya menyarankan kalian untuk tidak menarik semua ETH kalian. Jadi di hold saja sebagian. Nanti juga kalau kita mendapatkan reward, tentu saja kita akan menggunakan main wallet kita dalam mengklaim ataupun mentransfer token yang nantinya akan diberikan ke kita. Nah, mungkin itu saja video kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kita JP di airdrop Starknet ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak sudah mampir kembali di channel saya Crypto.com.